Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Mi'raj disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Perjalanan pertama disebut dengan Isra dan perjalanan kedua disebut dengan Mi'raj. Isra sebagai tahapan pertama perjalanan Nabi yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Saat Nabi sedang berada di Al-Hijr, Malaikat Jibril datang kepada Nabi di malam hari. Malaikat Jibril membawa Nabi ke air Zam-Zam dan membelah hati Nabi untuk kedua kalinya. Tujuannya adalah untuk menyucikan hati Nabi sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Saat itu, ia membawa kendaraan seperti kuda yang bernama Buraq, makhluk berwarna putih yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Rasulullah mulai menaiki punggung Buraq, dan perjalanan malam inilah yang disebut dengan Isra, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat Al-Isra ayat ke-1. Nabi Muhammad diperjalankan sejauh 1239 km dalam waktu singkat, sebuah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam perjalanan. Nabi juga singgah di beberapa tempat penting seperti Madinah, Bukit Sinai, dan Bethlehem. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam momen ini, beliau menjadi imam bagi para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Di momen ini, Malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ia berkata tidak bisa mengantar Nabi untuk bertemu dengan penciptanya, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Nabi Muhammad mencapai Sidratul Muntaha, puncak tertinggi di atas langit ketujuh. Di sini Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Nabi tidak bisa melihat Allah secara langsung. Ia melihat Allah dengan hatinya. Di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Saat Nabi hendak turun di langit ke-6, ia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan saran untuk meminta keringanan kepada Allah. Atas saran Nabi Musa, Rasulullah meminta keringanan hingga kewajiban sholat ditetapkan menjadi 5 waktu dalam sehari. Setelah menerima perintah Allah, Nabi Muhammad kembali ke bumi melalui jalur yang sama. Perjalanan pulang ini berlangsung dengan cepat dan beliau tiba kembali di Mekah sebelum waktu subuh. Keesokan harinya, Rasulullah menceritakan perjalanan ini kepada para penduduk Mekah, meskipun banyak dari mereka yang meragukan kebenarannya. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan luar biasa, tetapi juga peristiwa yang syarat dengan hikmah. Setiap tahap perjalanan, baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maupun perjalanan menuju langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, memiliki pesan yang mendalam.